Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kali ini, pada pertemuan yang kelima dari Mahfil Fikih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa tetap tholabul ilmi atau mencari ilmu di SMP Al-Huda. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian, kita melanjutkan Mahfil Fikih masih terkait dengan sholat. Kalau kemarin kita membahas sholat terkait dengan hikmah-hikmahnya, sekarang kita membahas akibat meninggalkan sholat. Jadi di slide tersebut ada gambar yang bertuliskan jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin dihidupkan, kembali hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya apa? Bahwasanya ketika seseorang itu sudah meninggal, di sana orang tersebut akan merasakan kerugian yang sangat. Jadi merasa apa yang telah dilakukan ketika di dunia itu masih kurang, utamanya yang terkait dengan sholat. Jadi ketika manusia itu di dunia tidak melakukan sholat, besok orang tersebut di alam kubur akan sangat menyesal. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fis saqar? Apakah yang menyebabkan atau yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Lalu mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi ini jelas di dalam Al-Quran Allah berfirman, jadi apabila seseorang itu tidak mengerjakan sholat, besok di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Oleh karena itu, supaya kita tidak dimasukkan ke dalam neraka Saqar, jadi kita mulai sekarang harus menjaga sholat kita. Jangan sampai sholat kita itu kita tinggalkan. Jadi setiap waktu kita harus senantiasa melakukan sholat. Jadi sehari 5 kali. Ya, jangan sampai sholatnya itu 5 kali sehari. Jadi sholat itu 1 hari 5 kali. Sholat 5 waktu ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Jadi setiap orang Islam ya itu berkewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi yang dimaksud muslim di sini yakni orang-orang yang beragama Islam ya. Jadi bagi orang yang beragama Islam maka diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu. Oleh karena itu, orang yang mengerjakan sholat akan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya akan mendapatkan siksa. Jadi hukum wajib itu seperti itu. Kalau kalian mengerjakan sholat berarti kalian akan mendapatkan pahala, akan tetapi sebaliknya
Kalau kalian meninggalkannya, maka kalian akan mendapatkan dosa atau siksa. Next. Selanjutnya, sholat adalah kunci dari diterima atau tidaknya setiap amalan yang kita lakukan. Jadi kunci semua amalan itu adalah terletak dari sholat kita. Bahkan sholat ini menjadi penentu yang paling urgen pada saat manusia ditimbang amalnya pada yaumil hisab nanti. Jadi sholat ini adalah penentu yang menentukan amaliyah manusia besok di yaumil hisab. Manakala sholat seseorang itu baik, maka akan baik pula lah seluruh amalnya. Jadi kalau sholat kalian baik, maka seluruh amaliyah selain sholat itu juga akan dianggap baik. Akan tetapi apabila sholatnya buruk, maka akan buruklah semua amalnya. Jadi kalau sholat kalian itu tidak baik, kadang sholat, kadang tidak. Ketika ingat sholat, kalau tidak ingat tidak sholat, maka itu nanti amal kalian selain sholat, ya, termasuk amal sedekah kalian, amal puasa kalian itu juga akan dianggap buruk semuanya. Oleh sebab itu, sebagai muslim kita perlu menjaga sholat kita, ya, agar kita nanti diselamatkan dari siksa neraka Sakor. Baik. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memelihara atau mengerjakan sholat, ya, maka ia akan mendapatkan nur atau cahaya, petunjuk jalan dan kebebasan atau selamat pada hari kiamat. Jadi sabda dari Rasulullah itu apabila seseorang mengerjakan sholat, maka akan mendapatkan 3 kemuliaan. Yang pertama, besok akan mendapatkan nur atau cahaya. Yang kedua, akan mendapatkan hidayah atau petunjuk jalan. Yang ketiga, akan mendapatkan keselamatan atau kebebasan besok di hari kiamat. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak memelihara sholat atau tidak mengerjakan sholat, maka ia tidak akan mendapatkan nur atau cahaya, juga tidak akan mendapatkan hidayah atau petunjuk jalan, dan juga tidak akan mendapatkan keselamatan atau kebebasan besok di hari kiamat. Bahkan di hari kiamat nanti, orang yang tidak sholat atau orang yang tidak mengerjakan sholat itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama diantaranya yaitu Korun, dikumpulkan lagi dengan Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Jadi maksud dari hadis tersebut adalah orang yang meninggalkan sholat apabila ia seorang pemimpin, maka akan dimasukkan neraka bersama Fir'aun, karena Fir'aun itu juga termasuk pemimpin yang tidak sholat. Selanjutnya, jika seorang pejabat, maka akan masuk neraka bersama Haman. Jadi Haman ini juga termasuk seorang pejabat yang tidak mengerjakan sholat. Jika seorang hartawan, maka ia akan dimasukkan neraka bersama Korun. Kemudian jika seorang saudagar, pedagang atau petani, maka akan masuk neraka bersama Ubay bin Khalaf. Jadi artinya besok di neraka itu dikelompok-kelompokkan. Jadi ada kelompok pemimpin yang tidak sholat, itu dikepalai oleh Fir'aun.
Ada seorang pejabat yang tidak sholat, nanti dikumpulkan bersama Haman. Ada seorang hartawan, orang kaya yang tidak sholat, maka nanti akan dikumpulkan di neraka bersama Qarun. Kemudian yang keempat, apabila ada orang yang tidak sholat dari kalangan saudagar, pedagang petani, nanti akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Next. Lantas bagaimana akibat bagi orang-orang yang lalai dan sering meninggalkan sholat? Jadi setiap orang yang lalai dan meninggalkan sholat nanti tentu ada akibatnya. Baik akibat di dunia, akibat di alam kubur, dan akibat besok di akhirat. Berikut ini beberapa siksa yang akan dialami bagi orang yang meninggalkan sholat. Next. Adapun siksa yang dirasakan di dunia adalah yang pertama, akan dihilangkan keberkahan usianya. Jadi ketika seseorang itu hidup di dunia tidak mengerjakan sholat, maka oleh Allah usianya itu diberi tidak berkah. Jadi keberkahan usianya itu dihilangkan oleh Allah. Oleh karenanya kalau kita ingin hidup kita berkah, hidup kita senantiasa diridhai Allah, maka jangan pernah meninggalkan sholat. Selanjutnya yang nomor 2, dihapus aura orang-orang soleh dari wajahnya. Jadi setiap orang yang mengerjakan sholat itu akan terlihat aura di wajahnya. Ketika orang itu istiqomah mengerjakan sholat, maka akan terlihat aura orang soleh di wajahnya. Akan tetapi sebaliknya, kalau orang itu tidak sholat, maka aura orang soleh yang di wajahnya ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siksaan yang ketiga, setiap amal kebaikan yang ia kerjakan ini tidak akan dijadikan sebuah pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang itu tidak mengerjakan sholat, lalu orang tersebut melakukan amal kebaikan, misalkan orang tersebut mengerjakan apa itu yang namanya sedekah, berbuat baik dengan teman, berbuat baik dengan tetangga, itu tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena orang tersebut tidak mengerjakan sholat. Itu siksaan yang ketiga. Next. Kemudian siksaan yang keempat bagi orang yang tidak mengerjakan sholat, yaitu doanya tidak akan diangkat ke langit. Artinya doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena tidak pernah sholat, ketika itu orang tersebut kalau mau minta kepada Allah atau mau berdoa kepada Allah, maka doanya tidak akan dikabul oleh Allah. Selanjutnya yang nomor 5, tidak ada bagian doa orang soleh untuk yang meninggalkan sholat. Jadi setiap orang soleh ya, itu biasanya habis sholat itu kan berdoa. Di antara doanya biasanya diperuntukkan lil muslimin wal muslimat. Nah ketika kalian tidak melaksanakan sholat ya, maka kalian tidak mendapatkan bagian doanya orang soleh tersebut ya. Jadi kalian tidak termasuk lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Oleh karena itu, supaya kita termasuk bagian dari doanya orang soleh, alangkah baiknya kalian jangan meninggalkan sholat. Jadi sesibuk apapun ya, jangan pernah meninggalkan sholat. Sebab apa? Sholat itu adalah merupakan ibadah yang wajib yang harus kita lakukan sebagai orang muslim. Next.
Jadi untuk materi yang saya sampaikan cukup sekian, akan tetapi nanti ada evaluasi, ada tugas yang akan saya share ke grup masing-masing. Untuk itu nanti tolong tugasnya dikerjakan dengan baik ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.